Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Latifah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 192003009. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai APE atau alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat tugas dari mata kuliah pengembangan sosial, emosional, moral, dan agama untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Miss Esti Fatmis. Saya di sini akan menjelaskan beberapa manfaat dari kegiatan bermain sosial. Baik, dalam kegiatan bermain sosial, mau tidak mau kondisi permainan menuntut anak untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak lainnya. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh anak dari kegiatan sosial. Di antaranya, 1. Bermain sosial membantu anak mengembangkan kemampuan berorganisasi dan menyelesaikan masalah. Anak yang bermain pasti berpikir mengenai apa yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan permainan mereka. Seperti contohnya, dalam hal apapun anak misalnya bermain di kelas dalam menggunakan APE ataupun itu alat permainan, di situ anak belajar bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan permainannya itu, baik permainannya sulit untuk mereka ataupun mudah untuk mereka, tapi di sini mereka belajar bersosialisasi dengan yang lainnya untuk menyelesaikan konflik yang mereka sedang lakukan dalam permainan tersebut. Yang kedua, adanya interaksi sosial antara anak dan teman sebaya, anak dan orang dewasa dalam memecahkan konflik. Tentu ya, kalau mungkin ada beberapa anak yang tidak bisa menyelesaikan konfliknya secara sendiri, dia akan meminta bantuan kepada teman maupun guru atau orang dewasa. Yang ketiga, menumbuhkan kerjasama, yaitu adanya interaksi saling membantu, berbagi, koreksi, dan pola bergiliran. Betul, setiap permainan menuntut anak untuk berinteraksi dengan yang lainnya, untuk berbagi, mengkoreksi itu benar atau itu salah dalam penggunaan permainan tersebut, dan bergiliran. Yang keempat, dapat menumbuhkan empati atau kepeduliannya terhadap orang lain dan dapat menerima perbedaan. Biasanya, ada beberapa anak yang misalnya melihat salah satu teman yang mengalami kesulitan, maka dia akan berempati untuk menolongnya atau sekadar memberitahunya bahwa apa yang dia lakukan itu salah atau benar. Dan dia juga ada beberapa anak yang bisa menerima perbedaan, bahwa dia bisa atau dia tidak bisa dan saya bisa, seperti itu. Lalu yang kelima, bermain sosial membantu anak mengenali dirinya sendiri dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Di sini, APE yang saya buat ada dua. Yang pertama, ini adalah APE yang saya beri judul Mengenal Ekspresi Wajah. Jadi, kenapa saya membuat ini? Karena banyak dari anak-anak yang kurang bisa mengekspresikan emosinya. Jadi APE ini saya buat untuk memberi pembelajaran kepada anak apa saja sih emosi yang ada dalam jiwa kita atau ekspresi wajah kita sehari-hari. Sebelumnya saya juga menemukan beberapa artikel atau pembahasan manfaat apa sih yang dapat kita dapat dari mengenalkan ekspresi wajah kepada anak usia dini. Katanya, menurut para pakar, kemampuan sosial seorang anak dapat terlihat dari kemampuannya dalam membaca ekspresi wajah yang beragam. Maka, para pakar dan ilmuwan menyimpulkan bahwa anak kecil seharusnya sudah bisa menunjukkan kemampuan sosial tersebut sedini mungkin. Hal ini dibuktikan oleh beberapa studi yang menemukan bahwa anak yang sudah bisa membedakan berbagai macam ekspresi wajah dan memahami ekspresi wajah tersebut sangat berpotensi memiliki lingkaran pertemanan yang luas atau memiliki banyak teman. Pasalnya, kemampuan mengekspresikan wajah nyatanya turut mengacu pada kepekaan dan sikap simpati dan empati yang sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Dan untuk anak yang tidak bisa mengenali ekspresi wajah, itu biasanya katanya keterbalikan dari anak yang bisa. Jadi biasanya kurang bersosialisasi atau sulit berteman dengan yang lain, katanya seperti itu. Maka dari itu, tujuan saya membuat ini
agar anak bisa mengenal beberapa ekspresi-ekspresi wajah. Jadi, alat bahan yang saya gunakan juga sangat terjangkau, teman-teman. Saya menggunakan kardus bekas. Di sini kertasnya saya menggunakan kertas nasi. Bisa menggunakan kertas yang lain yang lebih berwarna, tapi di sini saya menggunakan kertas nasi. Nah, seperti ini, anak bisa menggeser beberapa ekspresi mata atau mimik wajah ya. Misalnya di sini sedang senyum, lalu ada pula yang sedang menangis. Jadi tinggal digeser-geser saja. Nah, ini sedang menangis. Jadi di sini anak dituntut untuk kira-kira yang cocok yang mana ya gitu. Untuk menyambungkan antara mata dan mulut. Nah, ini misalnya marah, anak sedang marah, atau ini kaget. Bisa di sini guru berperan penting sambil ikut menunjukkan apa sih ekspresi ini, seperti ini kaget gimana mukanya, seperti kayak gitu. Jadi anak tidak hanya mengenal ekspresi wajah dari gambar. APE pertama saya di sini membuat dua. Yang tadi yang pertama mengenai ekspresi, yang kedua ini saya membuat singa. Nah, kalau ini saya buat untuk melatih anak menggunting. Kenapa menggunting? Karena menggunting itu banyak manfaatnya untuk anak, termasuk kepada emosinya. Karena dalam menggunting biasanya anak dituntut untuk belajar sabar, fokus, teliti, agar kertas yang dia gunting itu tidak keluar garis atau melenceng kemana-mana. Nah, salah satunya bisa dilakukan dengan cara menggunting. Nah, di sini sama seperti yang tadi, saya hanya memanfaatkan kardus bekas dan kertas lipat yang saya tempel di seluruh ujung-ujung bagian ini. Dan kalau bisa belakangnya ditempel juga dengan kertas nasi yang di sini yang lebih licin, teman-teman, agar saat nanti kita melepaskan kertasnya kita dapat mudah melepaskannya. Jadi kita hanya beri double tip sedikit saja. Setelah anak selesai menggunting, kita bisa membuat ininya lagi dan menempelkannya lagi. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa macam bentuk yang dapat anak gunting mengikuti garis pola. Nah, jadi kenapa saya di sini buatnya banyak? Karena saya ingin membuatnya anak-anak itu berkelompok, tidak masing-masing individu, agar di situ mereka belajar bekerja sama, berbagi, dan juga sama-sama menyelesaikan konflik mereka. Karena kan ini berbagai macam pola. Seperti itu. Juga menggunting itu baik untuk melatih motorik halus anak. Seperti itu, teman-teman. Jadi, dua APE yang saya kerjakan, yang satu mengenal ekspresi dan yang satu untuk belajar menggunting. Seperti itu. Baik. Itu ekspresi apa, Kanza? Ceria. Ceria. Gimana? Boleh dicontohin? Terus? Ekspresi apa lagi ya? Kalau itu apa? Sedih. Gimana? Boleh dicontohin? Terus ekspresi apa lagi ya? Kalau itu apa? Gimana? Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah sedikit ilmu untuk teman-teman, dan semoga kita semua sebagai guru dapat lebih kreatif lagi dalam menunjang perkembangan anak
baik dari segi sosial, emosional, moral, dan agama dengan permainan-permainan yang dapat mengasah edukatif mereka dan dapat mengasah semua perkembangan mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.